Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Nuim. Semua sehat-sehat selalu ini Bang Nuim. Tapi dunia ini makin banyak ancaman di muka bumi ini. Hari ini Pelosi ya DPR-nya Ketua Amerika itu akan berkunjung ke Asia Tenggara di antaranya. Singapura menjadi tujuan pertama ya. Tapi Taiwan akan menjadi sebuah pertanyaan. Akankah Ukraina menjadi cerita lain Taiwan buat Cina? Sebagaimana Hang Heng Hong dunia untuk menggempur Rusia? Akankah terjadi terhadap Cina? Mungkin Bang Nuim punya cerita lain dari berita-berita yang Bang Nuim kunyah-kunyah beberapa hari ini. Silakan Bang Nuim. Begitu. Ya. Tiongkok mengatakan kalau Pelosi datang dan bisa mengubah keadaan sehingga membuat Tiongkok jadi geram, mungkin Tiongkok mengatakan ini semuanya provokasi dari Amerika. Bukan itu saja, Bung Ihsan, tapi hari ini adalah hari Angkatan Bersenjata Tiongkok. Jadi pada tanggal 1 Agustus ini mereka akan katanya memperagakan senjata-senjata baru mereka yang dikatakannya sangat luar biasa. Jadi sehebat-hebatnya senjata itu, kalau yang di belakang senjata atau the man behind the gun itu tidak mampu, ya percuma juga. Kita lihat apa yang terjadi terhadap Rusia sekarang ini. Bahkan dikatakan setengah mati di Putin gara-gara di Ukraina, sehingga membabi buta melakukan serangan-serangan yang barangkali tidak manusiawi. Ya, mana ada serangan yang manusiawi ya, tapi itulah dia. Jadi kalau Pelosi dia akan ke Jepang, ke Korea Selatan, tidak menyebut-nyebut tentang Taiwan. Mungkin dia akan diam-diam saja tanpa banyak Hang Heng Hong, istilah rasil, masuk ke Taiwan. Dan kalau ini terjadi, barangkali Tiongkok mesti berpikir lebih serius. Tapi Tiongkok juga mesti menarik pelajaran dari apa yang terjadi di Ukraina. Dengan segala kehebatan senjatanya, Rusia masih belum bisa menaklukkan Ukraina setelah berlangsung begitu lama waktu dari mulai serangan pertama di bulan Februari yang lalu. Jadi keadaan memang bikin kita deg-degan, tapi kalau kita lihat keadaan di Tiongkok juga ini tidak terlalu hebat ya. Sekarang ini beredar laporan bahwa tenaga-tenaga kerja muda, jadi kaum milenial di Tiongkok itu sudah mulai kesulitan untuk mencari kerja. Ini dikarenakan perekonomian Tiongkok mulai melesu, ya bukan hanya Tiongkok sebenarnya. Bukan hanya Tiongkok, kalau dipikirkan Tiongkok inflasinya hanya 2,5%, bandingkan dengan Swiss yang hampir 3,5%, atau Belanda hampir 9%, Amerika lebih 9%, Inggris lebih dari 9%, hampir 10%. Jadi kita melihat keadaan ekonomi sekarang ini nampaknya di seluruh dunia memang sangat terganggu, terutama ya kita lihat Turki lah hampir berapa 80% barangkali inflasinya. Jadi kita melihat kadang-kadang disebabkan oleh kesulitan ekonomi bisa terjadi ketegangan yang kemudian meletus menjadi baku hantam. Ya ini barangkali kita menarik pelajaran lah, kita melihat kalau ekonomi kadang-kadang terdesak itu memang ada pemerintah yang barangkali menganggap dengan cara melakukan suatu serangan maka bisa dibenarkan bahwa ekonominya mulai agak melambat sedikit. Jadi kita lihat dengan kunjungan misalnya Presiden Republik Indonesia ke Tiongkok masih juga akan memberikan pinjaman kepada Indonesia. Tetapi yang menarik adalah bahwa dalam laporan yang diterbitkan oleh koran bahasa Inggris resmi Tiongkok, yaitu The Global Times, itu di paragraf keempat itu langsung dikatakan bahwa Presiden Xi Jinping mengharapkan Indonesia strive. Jadi menggunakan perkataan strive dalam bahasa Inggris itu artinya berusaha sekuat tenaga, berjihad untuk bisa menyelesaikan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu secepat-cepatnya. Iya, ini ada tambahan lagi, bengkak lagi. Ya, kenapa di baru paragraf keempat dari kira-kira ada barangkali 10-11 paragraf laporan yang dibuat oleh koran resmi bahasa Inggris Tiongkok itu sudah bicara mengenai persoalan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu strive, jadi berjihad gitu untuk bisa menyelesaikannya secepat-cepatnya. Ini menarik sekali, tapi tidak ada barangkali yang menanyakan kepada Presiden Jokowi ketika beliau tiba kembali di Indonesia apa maksud dari
ucapan Presiden Xi Jinping itu kok soal kereta api ini disebut-sebut dalam pertemuan antara dua kepala negara, kita juga heran ini. Jadi betul heran. Iya, iya karena memang ini tambahan 28 bertambah lagi bengkak lagi entah penyakit apa yang ada dalam tubuh perusahaan ini ya. Tapi Bang Nuim kan masih pegang paspor Indonesia, artinya Bang Nuim ini termasuk orang kalau silaturahmi ini semua bisa kena Bang Nuim. RKUHP Bang Nuim ini kitab undang-undang yang warisan Belanda ini akan dirubah lagi beberapa saat lagi, ketok palu. Nampaknya luar biasa ini pengaruh terhadap kehidupan hari-hari. Kita nulis pun kirim message itu harus lebih waspada lagi. Apa yang Bang Dwi melihat dari kitab undang-undang hukum pidana yang akan baru diketok lagi nih Bang Dwi? Ya, ini kan satu kemunduran dalam demokrasi kita. Demokrasi itu harusnya seperti yang dikatakan oleh seorang filosof Prancis, Voltaire. Saya tidak setuju, saya membenci apa yang saudara katakan. Tapi saya bersedia mengorbankan jiwa raga saya demi mengawal, mempertahankan hak saudara untuk mengatakannya. Yang perlu dikatakan itu hanya kaulah kanamuran, sebutkan yang benar, biar bagaimana pahitnya pun itu tidak bisa diingkari. Yeah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu waqulu qawlan sadida, itu yang dikatakan setiap khutbah hari Jumat itu pasti dimulai dengan kata waqulu qawlan sadida, dan katakan sampai kebenaran itu muncul ke permukaan, karena kebenaran itu pentingnya luar biasa. Nah, kalau ini sampai dihalangi, kalau rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini menghalangi ini berarti kita akan menyembunyikan kebenaran dan kita mengemukakan ketidakbenaran, kasarnya dusta atau kebohongan. Ini yang harus kita lawan. Ini yang harus kita lawan. Jadi nampaknya memang tentangan terhadap semua itu sudah menjadi-jadi, tapi semua keputusan tentunya ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Masalahnya karena barangkali tidak ada oposisi di dalam DPR kita ya, seperti yang oposisi di Australia ini, di mana satu kata saja bisa diperdebatkan, bisa berhari-hari dan lain sebagainya. Ya, orang bisa mengatakan itu buang waktu, tapi ini kan demi pengabdian kepada rakyat. Karena dalam sumpahnya, ini menarik sekali, ketika hari Selasa yang lalu, Parlemen ke-47 Australia mulai bersidang, itu anggota-anggota baru jadi ambil sumpahnya. Sumpah mereka itu mengatakan kami bersumpah atau berjanji akan mengabdi kepada rakyat, bukan mengabdi kepada pemerintah. Kami akan mengabdi kepada rakyat dan setia kepada Ratu Elizabeth serta anak cucunya. Begitulah kira-kira. Ratu Elizabeth itu dianggap sebagai secara resminya ya masih tetap jadi kepala negara Australia dengan diwakili oleh Gubernur Jenderal di Australia. Tapi sumpahnya itu mengabdi kepada rakyat. Jadi ketika misalnya Perdana Menteri John Howard, saya ingat itu pernah diwawancarai. Kenapa dia dengan gaji cuma 300 ribu dolar setahun, kok dia masih mau bertahan, sedangkan kalau dia menjadi orang swasta dan dia sekali kasih ceramah bisa dapat 50 ribu, 100 ribu dolar, ngapain dia mesti jadi Perdana Menteri siang malam dicecar ini itu semua? Dia bilang, tapi menjadi Perdana Menteri itu mendapatkan kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat. Nah, jadi sumpah dari anggota Parlemen Australia itu mengabdi kepada rakyat. Bukan kepada konstitusi itu, mengabdi kepada rakyat. Ini yang pentingnya. Jadi pemerintahan itu mengabdi kepada rakyat. Itulah sebabnya banyak juga ahli, kalau kita baca buku-buku dalam bahasa Inggris ya mengenai khilafah dan lain sebagainya, itu selalu dikatakan bahwa memang syariah itu pada hakikatnya memberati penguasa, bukan memberati rakyat, tapi memberati penguasa. Karena setiap kali penguasa mau misalnya menaikkan pajak lah, seperti sekarang ini pajak penambahan nilai dan sebagainya, itu biasanya alim ulama mengatakan, tidak boleh Pak Presiden atau Pak Sultan atau Sri Baginda Raja dan lain sebagainya, karena itu nanti akan menyusahi rakyat. Nah, segalanya yang ingin dilakukan itu selalu dikatakan, tidak bisa, itu nanti akan memberati rakyat, akan membebani rakyat. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak segan-segan untuk memikul misalnya sesuatu disampaikan kepada orang miskin. Jadi makanya barangkali banyak tentangan terhadap khilafah itu. Memang khilafah itu akhirnya membuat penguasa itu
betul-betul terbebani seperti pernah kita sebut ya di dalam salah satu buku mengenai Khilafah Utsmaniyah yang berkuasa berapa 500, 600, 700 tahun itu ketika seorang Sultan Sulaiman kalau tidak salah ingin mengatakan saya mau agar semua rakyat saya Muslim, langsung Ali ulamanya mengatakan nggak bisa Pak Sultan. Kenapa? Islam melarang paksaan, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan. Jadi tidak, itu kemauan raja itu terkekang, kemauan pemimpin, kemauan penguasa itu sangat-sangat terkekang. Jadi seperti dikatakan oleh mantan biarawati Inggris ya, Karen Armstrong, bahwa Al-Quran itu mengamanatkan kepada penganutnya, kepada Muslim untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Jadi ada meruahnya, ada harga dirinya harus diakui. Jadi kalau sekiranya ada hukum atau undang-undang yang kemudian bisa ditafsirkan sebagai pengekangan terhadap pengucapan kata-kata yang benar, ya barangkali kita juga berpikir kemana kita perginya ini, kok semakin mundur bukan semakin maju. Iya, memang awal kebenaran yang disampaikan Rasulullah yang juga ditandai dengan satu Muharram yang baru saja masuk, ini hari ketiga. Bang Nuim, ini luar biasa. Di hari-hari ini juga banyak pengingatan tentang berbagai kejadian yang Allah berikan pelajaran untuk kita. Padahal sudah cukup jauh waktunya, tapi tetap menjadi sebuah yang tetap baru dalam kehidupan kita. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan dari keadaan sekarang? Ini ada alam yang luar biasa, sampai Perdana Menteri Australia pun membuat pembicaraan awal tentang keadaan perubahan iklim yang luar biasa ini. Bagaimana Bang Nuim hubungannya dengan awal? Sudah diajarkan ini. Saya menarik, ada sebuah buku sebuah esai lah, buku itu mengatakan Quran dan kosmologi. Artinya Quran dan alam kita ini, alam semesta kita. Lalu di situ dikatakan tidak ada kitab suci lain. Maaf, ini bukan menghina, tidak ada kitab suci lain yang berisikan ayat-ayat bertalian dengan asal kejadian dunia seperti yang terjadi di dalam Islam. Ya kita kaget kan? Lah, kok masa? Ini kan turunnya hampir 1.500 tahun yang lalu. Kalau orang kita menyebutnya ini Al-Quranul Karim ini turun dalam zaman kuda gigit besi, kalau kata orang Medan itu artinya zaman kuno, betul, zaman kuno. Tahu-tahu di zaman kuno itu ada ayat, misalnya ayat dan Az-Zariyat ya, itu yang mengatakan wasama bainanaha bi aidihim wa inna lamusyi'un. Jadi yang artinya kalau diterjemahkan memang langit itu kami bangun dengan kekuatan kami. Dan sesungguhnya kami yang meluaskannya. Ini awalnya menciptakan kebingungan. Banyak tafsir-tafsir Al-Quran zaman dulu mengatakan apa ini? Lamusyi'un. Ini kami memperbanyaknya. Apa ini? Tiba-tiba beberapa tahun, kira-kira 25 tahun yang lalu di Melbourne ini diadakan konferensi internasional mengenai ilmu falak. Jadi mengenai astronomi. Di situ para peserta konferensi internasional ini menyepakati bahwa terjadi penambahan bintang-bintang itu terus sampai ada miliaran jumlahnya. Wa inna lamusyi'un, dan kami terus memperbanyaknya. Kata Allah, bagaimana ini kan nggak masuk di akal, orang pukul keningnya. Nah ini benar, ini Nabi Muhammad SAW ini wahynya kok. Zaman itu barangkali orang tidak bersama bainana bi aidihim wa inna lamusyi'un. Banyak orang yang mungkin tidak bertanya, mereka terima saja. Tapi kan hikmahnya sekarang ini yang dimulai katanya dengan sejarahnya itu sejarah Muharram dan lain sebagainya, hijrah. Lalu banyak yang mengatakan itu pelarian diri. Ya tidak ada. Mana ada nabi yang melarikan diri? Tidak ada nabi yang melarikan diri. Gerakan-gerakan nabi itu semuanya teratur dan sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan rencana. Itu jadi agenda Allah Subhanahu wa taala itu memang sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Ini menunjukkan ya bahwa beliau pergi ke Madinatul Munawwarah, pergi ke sana, meninggalkan Mekah, ini negeri kelahiran dan lain sebagainya. Itu suatu pengorbanan.
Iya. Untuk seorang Muhammad ibn Abdullah itu sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu pengorbanan. Tapi bersedia, rela beliau lakukan ke sana, dan dari sana mulai menunjukkan bahwa Islam ini tidak hanya sempit hanya di Mekah, enggak. Islam ini sebenarnya adalah untuk sekalian alam. Pergilah ke Madinah, dan dari sana kemudian kembali lagi ke Mekah, ya sudah, mengambil kembali Mekah, menguasai kembali ke Mekah tanpa satu tetes darah pun tercecer. Nah, itu kita mesti melihatnya dari segi itu. Bukan kita melihatnya dari segi itu pelarian, tidak. Selalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris a flight. Hijrah itu flight. Hijrah itu dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Itu maksudnya. Jadi dari keburukan ke kebaikan. Pada waktu itu keadaan jahiliyah memang buruk sekali. Nah, maka pergi menghindar ke Madinah. Itu suatu perjalanan yang tidak mudah. Itu perjalanan yang sangat luar biasa, tapi diemban sedemikian rupa sehingga akhirnya memang kembali ke Mekah dan kembali menguasai Mekah tanpa menitiskan satu titis darah pun. Jadi ini yang mesti diingat, dan ingat juga bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang bicara tentang persoalan. Nah, ini bayangkan tentang persoalan asal kejadian bumi. Masya Allah. Ya, itu banyak kan sekarang ini dengan adanya teleskop baru. Ini banyak ahli umat Islam sekarang ini yang sudah mulai mengetahui soal-soal ini, mengatakan nggak ada apa-apanya itu. Kalau kita mau betul-betul melihat Al-Quran yang mengetahui bahwa sesungguhnya kata Allah SWT dalam Al-Anbiya, Allah mengatakan bahwa langit dan bumi keduanya berpadu, rapkan, sama. Ya, kita tahu kan Australia ini dulu nyambung ke Asia. Australia ini nyambung ke Asia, rapkan, berpadu. Tapi kemudian terjadi kemudian dipecah-pecah. Ya Allah. 1500 tahun yang lalu, zaman kuda gigit besi, ini Al-Quran bicara mengenai persoalan kejadian bumi. Jadi selalu ada yang mengatakan, lihat itu Al-Muluk itu luar biasa tuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, ini kok bagaimana sih? Jadi ibaratnya telur dulu baru ayam, ya begitulah kira-kira ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya memang betul. Semula enggak ada manusia, belum ada manusia dijadikan. Baru alamnya saja dipersiapkan. Nah, ini dia yang kita kata Al-Quran. Ini yang tidak ada kata banyak ahli di dalam kitab suci agama lain. Tidak merendahkan itu. Lakum dinukum waliyadin itu sudah pegangan kita, itu tidak menjadi persoalan. Tapi hanya mengingatkan kembali umat Islam yang banyak diantaranya suka diragukan ya, dengan Islamofobia, Islam itu jahat, Islam itu Arab. Enggak, Islam itu seluruh umat manusia. Nggak menjadi persoalan. Karena jangan salah, dalam agama lain juga ada bahasa Sanskritnya, ada bahasa Latinnya. Kalau saya katakan banyak, saya kadang-kadang berdiskusi dengan orang-orang non-Muslim, ya, kawan-kawan, kenalan-kenalan yang beragama Kristen. Terus saya tanya sama mereka, kamu percaya apa? Oh, kami percaya Bible. Yang mana itu? Oh, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Saya katakan, oke, Perjanjian Baru dalam bahasa apa? Mereka agak kaget lah. Bahasa Ibrani ada yang bilang, atau bahasa Latin. Oh, enggak. Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani. Iya. Dalam bahasa Yunani baru diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tanya juga, nama orang yang paling kamu agungkan, kalau kami menyebutnya Isa Abna Maryam. Kamu bilang Yesus, ya itu Yesus Inggris. Nama aslinya Yeshua. Yang kasih nama Yesus itu Inggris. Ini kadang-kadang ya, tapi dengan santun, tidak menghina dan sebagainya. Hanya untuk membedakan Al-Quran itu memang itu bahasa aslinya. Ya, berarti bahwa Allah SWT kemudian pakai bahasa. Enggak, bahasa aslinya itu turunkan untuk orang Arab supaya disebarkan kemana-mana. Bayangkan turun di tempat yang tempatnya itu kalau mau dibilang waktu itu jin buang anak, ya itulah aja. Karena apa? Romawi, Persia nggak mau. Mereka nggak lihat Mekah pun nggak mau, lihat sebelah mata aja. Nggak dipedulikan karena dianggap apaan itu. Nah, begitulah. Jadi menariknya di situ. Iya, memang unik ya, Bang Nuim. Sudah sedemikian terang benderangnya mushaf ini.
Tapi kok masih orang berpikir tentang ya ada agnostik, ada apa, bahkan di Indonesia ini komunisme yang timbul tenggelam sampai hari ini. Bang Lim lihat bagaimana bahaya laten ini dan pemikiran yang kadang-kadang membuat materialisme itu menjadi pegangan hidup sekarang gitu terhadap komunisme. Dan yang lucu lagi, komunisme di mana di Rusia sana sekarang yang sangat melarang LGBT, sementara yang Pancasila sini lebih toleran. Atau apa yang terjadi Bang Dim sebenarnya, Bang? Ya, kita masih agak kacau juga. Iya. Jadi saya ingatkan kembali ya, jangan marah, jangan marah kepada saya. Tapi ini sejarah dan ini harus dikatakan. Kulul haqqa walau kana murad. Jadi itu kadang disebutkan yang benar itu biar pahitnya seperti apa. Oke. Soekarno sebagai dianggap proklamator. Ya, dia mengatakan, kamu jangan lupakan sejarah, jangan meninggalkan sejarah. Jas merah. Itu pidatonya. Maaf ya, ini sejarah saja, bukan apa-apa, nggak ada. Itu pidatonya. Jangan meninggalkan sejarah, jangan melupakan sejarah. Karena seperti kata George Santayana, ini seorang filosof Spanyol, yang melupakan sejarah cenderung akan mengulangi kesalahan sejarah itu. Dia lupakan. Nah, tapi coba bayangkan, sejarah mengatakan tahun 1948 itu komunis di bawah pimpinan Musso di Madiun melakukan pemberontakan penikaman dari belakang ketika bangsa Indonesia sedang berjuang untuk merdeka. Dikalahkan, alhamdulillah dikalahkan. Summa alhamdulillah. Tapi kok kemudian bukan saja dikasihati, dimanjakan, kita dipaksa untuk belajar nasakom. Pancasila mau diperes jadi Trisila, Ekasila. Nah, saya di universitas pada waktu itu harus belajar semua itu. Jadi kita pusing kepala, apa ini? Kan mereka baru saja berontak nikam dari belakang, kok dikasihati lagi, kok dimanjakan. Nah, terjadi 1965. Hampir lumat kita, hampir berantakan, hampir hancur lebur kita. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, nih, kamu membesarkan anak serigala atau anak singa, ini sekarang dia mencoba mengerkah kepala kamu terjadi. Jadi kita sudah melihat ini, tapi kenapa kita tidak belajar dari sejarah? Inilah yang menjadi pertanyaan paling besar. Kenapa tidak belajar dari sejarah? Umat Islam sudah berkorban dengan Piagam Jakarta. Kita korbankan Piagam Jakarta. Oke. Demi persatuan, demi kesatuan dan sebagainya. Kenapa mau dikasih hati kembali? Lihat apa yang terjadi. Ketika dikasih hati, dia tikam dari belakang. Beli senjata dari mana? Dari Tiongkok. Ketika saya pergi ke Tiongkok tahun 1990, itu tidak bisa dicap di paspor saya visa. Karena paspor saya masih paspor Republik Indonesia sampai sekarang. Tidak bisa dicap di paspor, hanya diberikan secari kertas berbentuk visa untuk masuk ke Tiongkok. Karena kita membekukan hubungan. Kita tidak memutuskan hubungan, kita membekukan hubungan dengan Tiongkok. Karena apa? Tiongkok waktu itu, Chow Enlai datang ke Indonesia, melihat dan sebagainya, menjanjikan senjata untuk angkatan ke-4, ke-5, dan lain sebagainya. Kita lupa sejarah. Kita melupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Makanya Al-Quran itu mengatakan, apakah kamu tidak melihat bagaimana masyarakatnya? Apa kamu tidak berulang-ulang dikatakan, lihat, belajarlah dari pengalaman. Itu lebih murah. Belajar dari pengalaman orang lain itu lebih murah dari pengalaman kita sendiri. Nah, apakah kita bersedia untuk melakukan hal itu? Jadi kita bangsa yang besar. Polisi kita selalu melakukan segala sesuatu dengan profesional. Kalau profesional kita melihat kenapa pemeriksaan mayat terhadap polisi, brigadir polisi, kok nggak ketahuan ada luka-luka, ada ini itu. Padahal Polri selalu bekerja profesional. Paling tidak itu yang kita dengar. Nah, ini barangkali yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka yang mutakabbirin, terlalu takabur, berpada-pada saja. Inilah yang menjadi masalah kita, melupakan sejarah ini. Itu. Apapun mau dikatakan kepada mereka yang menyebut kita ini kadrun dan sebagainya itu, ini seakan-akan mau kembali karena kadrun ini yang menggunakannya dulu PKI. Yang menggunakan semua ini dulu PKI yang selalu menjelek-jelekkan Islam. Jadi musuh nomor satu mereka itu waktu itu antara lain Hamka itu. Karena pikiran-pikiran Islamnya yang begitu hebat, Allah. Jadi kita tuh kalau nggak belajar dari sejarah bagaimana ya?
sangat disesalkan. Kata Soekarno, jas merah. Tapi dia sendiri memanjakan komunis, akhirnya dia tikam lagi dari belakang. Ini yang bikin, saya ditanya, kawan-kawan masih ada yang menanya, apa Anda masih percaya G30? Saya percaya. Buktinya saya katakan, kalau memang betul itu adalah rekayasa satu golongan. Tentu para jenderal yang akhirnya terbunuh itu, tentu mereka memperkuat penjagaan di rumah mereka. Kenapa pada malam pagi di tanggal 1 Oktober itu tidak ada penjagaan berlebihan? Kenapa penjagaannya hanya sederhana saja seperti sebelum, macam nggak ada apa-apa? Nah, ini masih ada yang mau mengatakan, itu rekayasa. Saya pikir tidak juga. Kalau memang itu rekayasa, tentu pada malam itu terjadi penjagaan pengawalan untuk jenderal-jenderal itu. Nasution, Yamin, dan sebagainya. Tapi tidak ada. Jadi belajarlah dari sejarah. Makanya Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat itu. Apa kamu tidak? Alam tara. Selalu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apa kamu tidak melihat? Itulah dia. Islam itu mengajarkan itu. Luar biasa sebenarnya. Coba ya. Kalau sekarang kita menyebut Islam, ini kadrun ini jahat ini, macam-macam. Padahal kadrun ini Al-Quran itu mengamanatkan kepada umat Islam agar membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Dan kemudian dalam soal hukum, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika menghukum di antara manusia, hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Apakah dia polisi, bukan polisi, kalau dia menembak misalnya orang tidak bersenjata dan lain sebagainya dari belakang. Adili. Sebagaimana hukum mengatur semua itu. Masya Allah. Ya memang luar biasa ini. Apalagi sekarang Islamofobia itu diadu dengan moderasi yang salah paham, itu juga menjadi sebuah masalah. Dan mungkin Bang Nuim sebagai penutup kita di Bincang Pagi hari ini bisa juga mengingatkan pendengar di tengah dunia yang sandiwaranya luar biasa ya, inflasi di mana-mana, barang pada naik, virus pun ada di mana-mana. Bagaimana Bang Nuim? Nah, yang bisa didengar oleh berapa ribu juta orang ini pendengar kita pagi hari ini. Silakan Bang Nuim. Insya Allah. Yang penting itu adalah bahwa ajaran kita ini, ajaran Islam ini memang menjanjikan luar biasa. Tidak di dunia ini. Di dunia ini memang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Memang kita minta. Tetapi itu hanya permintaan kita, doa kita. Bahwa kita, tapi dikatakan tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kamu akan diuji, kamu akan diuji. Siapa yang terbaik di antara kamu. Nah, dalam menghadapi cobaan-cobaan ini bukan baru sekarang ini saja ada cobaan-cobaan seperti ini. Ini sudah sejak lama di zaman Rasulullah, di zaman misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semua sudah ada cobaan-cobaan ini. Cuma bagaimana kita menghadapi cobaan ini? Dan kita selalu disuruh tangguh. Kita tidak boleh putus asa. Rauhillah itu tidak boleh putus asa. Kita harus berjuang terus. Harus berjuang. Ketika nanti sudah sampai pada saatnya inilah dia, kita mengakui keterbatasan kita. Ini kan sebuah menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Jangan terlalu takabur. Dalam keadaan begitu hebat, seperti seorang anak kecil yang kabarnya mengatakan ketika COVID sedang merajalela, yang selalu dikatakan, jangan lupa cuci tangan ya pakai sabun. Itu bisa menghindari COVID. Lalu si anak kecil bilang, Mak, ini kalau bisa dihindari dengan cuci tangan pakai sabun aja kok nggak bisa dimusnahkan, Pak? Nah, itu dia. Itu suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi kita harus hati-hati. Maka ada pesan dari Rasulullah SAW. Serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kacau. Nah, ahlinya ini kita tidak peduli, tidak disebutkan siapa ahlinya. Muslim atau bukan Muslim dan lain sebagainya. Kalau dikatakan, kamu harus pakai masker, itu membantu. Pakailah masker. Kamu harus vaksinasilah dan lain sebagainya. Karena dalam Islam itu, benda-benda yang haram dalam keadaan biasa bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Jadi ini yang dikatakan oleh Syadi Hamid dalam bukunya Islamic Exceptionalism, itu perlu dibaca juga itu. Dia mengatakan ada usul
atau anjuran agar Islam direformasi. Yang mau direformasi apanya? Apanya yang mau direformasi? Kok Islam mau direformasi? Apanya? Tunjukkan seperti dikatakan tadi, mana kitab suci yang bicara mengenai soal asal kejadian dunia dan sekarang terbukti. Yang mengatakan mengenai Gunung Pelangi, bukan Mansur. Gunung Pelangi terbukti. Ini 1500 tahun yang lalu terbukti. Bicara mengenai adanya dua laut, yang satu tawar, yang satu asin, berdampingan secara damai. Karena ada di situ penghalang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terlihat kasat mata oleh manusia, itu terbukti. Di mana? Wah, itu di lautan Atlantik sana. Siapa bilang? Ada bukunya dalam bahasa Inggris yang mengatakan, tapi dia tidak menyebutkan ini dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu alhamdulillah sudah lengkap mengatur hidup kita semua. Kita harus menerima yang baik dengan yang buruk. Dengan apa? Dengan sabar. Karena sabar itu adalah senjata yang sangat luar biasa bagi Rasulullah SAW, sehingga 23 tahun, dalam 23 tahun, Sri Baginda berhasil melakukan revolusi bukan saja terhadap kaum jahiliyah, tetapi juga terhadap umat manusia. Ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, wa ma Muhammad illa rasul. Ya, kita sudah dibenahi, kita diberikan pesan, diberikan bimbingan. Muhammad itu hanya rasul. Sudah banyak rasul-rasul sebelumnya yang wafat. Jadi memang jangan terlalu besar, karena mati itu akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pujangga Inggris William Shakespeare mengatakan, it seems most strange to me that man should fear death, a necessary end, which will come when it will come. Aneh, kata Shakespeare, bagi saya melihat manusia takut mati. Padahal kematian itu adalah akhir yang harus ada, harus datang. Kalau tidak, kita berjubel di bumi kita ini nggak cukup tempatnya. Nah, jadi Islam itu sudah berkata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Bang Nuim selalu panjang umur, karena luar biasa menemani hidup orang lain ini dan menciptakan kebahagiaan orang lain, sebuah jariah yang luar biasa, Bang Nuim. Dan demikian kita bincang pagi hari ini mungkin, Bang Nuim, dan Senin depan insya Allah kita bertemu lagi. Insya Allah. Kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.